warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurfauziah. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya ingin memaparkan atau ingin menjelaskan video saya yang berisi sholat jamaah, sholat qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar menurut istilah ialah sholat yang diringkas, dan menurut bahasa ialah mengerjakan sholat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamaah. Pengertian sholat jamaah menurut bahasa ialah sholat yang dikumpulkan, sedangkan menurut istilah ialah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena sebab tertentu. Sholat jamaah takdim, menggabungkan 2 sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Contoh, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dan dikerjakannya pada waktu zuhur. Sholat jamaah takhir, menggabungkan 2 sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, menggabungkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakannya pada waktu isya. Tata cara sholat jamaah takhir dan jamaah takdim. Sholat jamaah takdim, mula-mula dikumandangkan azan, kemudian iqomah atau cukup iqomah saja. Jika sholat zuhur dan sholat asar di jamaah takdim, maka pada waktu zuhur itu dikerjakan terlebih dahulu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kemudian disunahkan membaca iqomah dengan mengerjakan sholat asya. Sholat jamaah takhir. Setelah waktu isya tiba, boleh terlebih dahulu mengerjakan sholat maghrib dan boleh mendahulukan sholat isya. Jika sholat maghrib dan sholat isya dilakukan dengan jamaah takhir, maka pada waktu maghrib telah dinanti bahwa pada waktu sholat isya akan melaksanakan jamaah takhir. Syarat sholat jamaah. Sholat jamaah yang boleh dijamaah yang terpenuhi adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh disebut dengan musyafir. Perjalanan yang membolehkan seseorang menjamak yaitu ketika kita sedang pergi haji, ketika kita sedang dalam perjalanan jauh atau silaturahmi, ketika kita mencari rezeki. Perjalanan jauh itu sekitar kita 80 meter dalam perjalanan waktu sehari semalam. Dan salat yang boleh dijamak itu salat ada, bukan salat qada. Niat salat jamaah itu pada waktu takbiratul ihram. Salat dalam keadaan darurat. Pengertian salat dalam keadaan darurat ialah salat yang dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan seseorang untuk melakukannya sesuai dengan rukun salat yang lengkap. Salat dalam keadaan darurat antara lain yang dilaksanakan saat seseorang dalam keadaan sakit, atau sedang berada di perjalanan, atau sedang berada di kendaraan. Sholat dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sakit itu harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu selama akal sehatnya itu masih ada atau normal. Cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Jika ia tidak mampu sholat berdiri, maka ia boleh sholat duduk. Jika ia tidak mampu sholat duduk, maka ia boleh sholat dengan berbaring ke arah kanan menghadap kiblat. Jika ia tidak mampu sholat berbaring, maka ia boleh sholat dalam keadaan terlentang. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai sudah pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.